Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andari Jumjum Nurbenti MPD dan Ibu Dr. Rahmawati SPD MPD. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul Masyarakat yang terkait dengan program organisasi pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Alizia Hikmatus Aprilina, Andi Sugeng Riyadi, Berlian Ayu Safitri, dan Dira Alifa Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 dan 9. Menegaskan kaitannya masyarakat dengan program pendidikan ialah masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Program pendidikan serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Asbrid dalam Indra Studi tahun 1989, halaman 225, yang menyatakan bahwa ada 3 faktor penyebab sekolah harus menjalin hubungan dengan masyarakat, yaitu pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode pengajar di sekolah. Kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Hoy dan Miskel dalam Masyarakat 2003 dan halaman 124 sampai 125 mengilustrasikan konten yang ada di luar suatu lembaga pendidikan, namun terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan seperti pada gambar di bawah, yaitu ada analisis, yaitu ke the market research, the competitor, dan sekolah, dan ada integrating and interpreting the evidence, dan environment, dan screen. Di sini pada gambar diketahui bahwa dalam penyelenggaraan sekolah memiliki hubungan dengan lembaga lain yang berhubungan dapat mempengaruhi sifat dan timbal balik. Selanjutnya adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam berbagai bidang. Masyarakat memerlukan lembaga pendidikan, begitu juga sebaliknya, lembaga pendidikan atau sekolah juga memerlukan masyarakat. Dengan begitu haruslah memiliki sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Masyarakat merupakan sarana yang vital dalam hal perkembangan anak, menurut Sada 2017. Kelompok-kelompok masyarakat yang tertarik pada dunia pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Organisasi orang tua dan guru. 2. Orang tua secara individual. Yang ketiga, keluarga orang tua. Yang keempat, asosiasi pembayar pajak. Yang kelima, City Council atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, yayasan. Yang ketujuh, organisasi bisnis komersial. Yang kedelapan, kelompok-kelompok yayasan. Kesembilan, kelompok-kelompok khusus yang berminat dalam bidang pendidikan. Yang kesepuluh, pimpinan-pimpinan bisnis penting. Yang kesebelas, Dewan Perdagangan. Yang ke-12, organisasi veteran. 13, kelompok-kelompok kerja. Yang ke-14, kelompok-kelompok agama. Yang ke-15, politikus. Selanjutnya organisasi persaudaraan, organisasi kesejahteraan. Yang ke-18, organisasi pemerintah, serta yang terakhir pengelola pers, televisi, dan radio. Perkembangan organisasi orang tua siswa. Yang pertama, perkumpulan orang tua murid dan guru. Tujuan dari POMG adalah sebagai ajang untuk mewujudkan hubungan yang baik dan erat antara orang tua murid dengan sekolah. Yang kedua, perkumpulan orang tua murid. Tujuan organisasi POM juga tidak jauh berbeda dari POMG, yaitu sama-sama sebagai sarana untuk mewujudkan hubungan yang baik antar orang tua murid. Pembuatan perkumpulan ini adalah untuk menyelesaikan isu yang ada di masyarakat tentang penyalahgunaan keuangan POMG. Yang ketiga, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Murid. Tujuan dari
BP3, yaitu untuk meningkatkan hubungan yang erat dan serasi dalam bekerja sama dengan tanggung jawab antara keluarga, pemerintah, dan juga masyarakat untuk menyempurnakan kualitas pendidikan. Dan yang keempat adalah komite sekolah. Tujuan dari komite adalah sebagai pihak yang berasal dari masyarakat, pemerintah, atau lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan memajukan ilmu pendidikan. Penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Majelis Madrasah. Menurut Gunawan dan Benti, menjelaskan bahwa perlunya pengoptimalan upaya dalam meningkatkan kuantitas lembaga, salah satunya dengan pengoptimalan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dijelaskan bahwa hal yang harus dihindari oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah hanya sebagai pengesah dalam RKAS, akan tetapi harus berkontribusi secara nyata dalam hal yang tepat untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Pengertian Dewan Pendidikan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota. Selanjutnya mengenai komite sekolah yang merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, Majelis Madrasah. Masyaro mengatakan bahwa Majelis Madrasah merupakan lembaga tertinggi madrasah yang berfungsi meneruskan kebijakan umum madrasah, pengendali dan pengontrol terselenggaranya pendidikan di madrasah, baik dalam akademis maupun pengadministrasiannya. Selanjutnya, kerjasama dengan komite sekolah. Terdapat dua jalinan kerjasama yang akan dilakukan dengan komite sekolah. Yang pertama, menjalin kerjasama komite sekolah untuk memperoleh dukungan dari orang tua dan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik, dukungan, serta pelaksanaan pendidikan merupakan bentuk partisipasi kepada lembaga pendidikan. Di sini partisipasi masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Kerjasama yang kedua yaitu untuk melakukan perubahan. Perubahan sekolah selalu melibatkan banyak pihak, tenaga, dan lingkungan sekitar. Tugas kepala sekolah di sini adalah untuk menggandeng komite sekolah untuk menjadi agen perubahan yang mendorong dan mengelola agar semua pihak terinovasi dan berperan aktif dalam perubahan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis kelompok masyarakat. Menentukan jenis-jenis kelompok masyarakat tentu akan dapat menentukan perbedaannya yang akan dicapai. Karena dengan perbedaannya, masyarakat sebagai salah satu strategi yang dalam pembangunan berkembang dengan berbagai literatur dan pemikiran menurut Margolang tahun 2018. Berikut adalah berbagai jenis kelompok masyarakat antara lain yaitu 1. Kelompok kewarganegaraan, yang kedua kelompok budaya, yang ketiga kelompok ekonomi, yang keempat kelompok persahabatan, yang kelima kelompok pemerintah, yang keenam kelompok patriotik, yang ketujuh kelompok politik, yang ke-8 kelompok ketuhanan, yang ke-9 kelompok ahli, yang ke-10 kelompok kesejahteraan, serta yang terakhir yang ke-11 yaitu kelompok kepemudaan. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.